Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 237, di kebun. Sheila begitu kagum ketika berada di rumah mewah milik mertuanya. Setelah melihat di bagian dalam rumah, dia berada di taman belakang. Ini rumah keren sekali. Jadi sini tempat ibu foto-foto sama ayah selama kebun bunga mawar. Iya, Nina tersenyum. Berada di sini, Sasa berada di tempat wisata kebun bunga selama bunga mawar yang sedang bermekaran. Bila mau kebun mawar seperti ini, nanti akan ayah buatkan di sana. Johan tersenyum. Enggak usah ya, kalau sama di sini sama yang di sana, nanti Ella nggak rindu pulang. Sheila tersenyum. Dirumnya aroma wangi bunga yang ada di taman ini. Johan tertawa. Benar juga. Randi tersenyum ketika memandang kakek dan juga neneknya. Nenek dan kakek lagi mengenang masa mudanya Mas. Sheila berbisik daun telinga suaminya. Kalian kalau iri, tiru. Johan tersenyum. Nina tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Kini mereka fokus mana Lukman dan Sabrina. Apa mama mau bunga yang ini? Coba menunjukkan mawar warna merah. Mau? Jawab Sabrina. Lukman motong mawar dengan menggunakan gunting. Berarti kemudian buang duri yang ada di tangkai bunga. Diletakkannya bunga itu di atas pangkuan istrinya. Sabrina begitu sangat senang mendapatkan bunga dari suaminya. Dipegangnya bunga itu dan menciumnya. Katanya mau petik buah. Nina megang tangan menantunya. Iya bu, mau. Jawab Sheila. Pa, ma, mau ikut petik buah? Nina tersenyum ketika bertanya kepada mama serta papa mertuanya. Mau dong, jawab Sabrina yang tersenyum sambil memegang bunga yang sudah dipetikkan suaminya. Jadi iri, ini dapat bunga dari kakek. Sheila mana bunga di tangan neneknya? Ella aja nggak dapat ya, Nina menyindir putranya. Randi tertawa. Padahal tadi Sheila sudah ngasih kode dan bisik-bisik ke Randi, tapi tetap saja nggak peka. Johan berkomentar. Sheila tersenyum memandang suaminya. Enggak ada romantisnya ya. Dibandingkan ayah dan kakek, Mas Randi beda jauh. Sheila memandang suaminya dengan memajukan bibirnya. Kenapa nggak bilang sih kalau mau? Randi tersenyum dan mengusap perut istrinya. Seharusnya sudah bisa tahu dong apa yang diminta. Sudah dikasih kode gitu juga. Nina ikut menyalahkan Randi. Sabrina dan Lukman hanya diam sambil menyimak. Mereka sangat tidak mengerti apa saat ini sedang dibahas. Randi hanya mengundup senyumnya ketika disalahkan seperti ini. Tunggu sebentar ya, biar dipetikkan. Maunya warna apa? Tanyanya. Warna merah dan putih, jawab Sheila. Pinjam gunting kek. Randi memandang gunting di tangan kakeknya. Oh ini, Lukman memberikan gunting di tangannya. Randi memetik 3 tangkai mawar merah dan 3 tangkai mawar putih. Beratu memberikan kepada istrinya setelah membuang duri-durinya. Ayo kita ke kebun buah sekarang, kita petik buah. Nina tersenyum dan memegang tangan menantunya. Iya bu, Sheila berjalan sambil memegang tangan ibu mertuanya. Randi tersenyum dan mendorong kursi roda neneknya. Rumah ibu beneran keren. Gak ada kolam renang, tapi ada kebun buah seperti ini. Ella bisa betah kalau di sini bu. Sheila tersenyum ketika berada di kebun buah. Nenek juga, kalau di sini pasti betah.
Sabrina ikut berbicara. Nina tersenyum mendengar ucapan mertua dan menantunya. "Apa Mama mau tinggal di sini?" tanya Johan. "Mama lebih senang di Surabaya sama Rani dan Sela." Sabrina tersenyum. "Kata tadi betah kalau di sini, tapi diajak tinggal malah nolak." Mama mengusap kepala istrinya. Pria itu tidak mempermasalahkan di mana istrinya suka, akan diikutinya. "Sekarang Mama cuma pengen dekat sama cucu Pak." Sabrina tersenyum. "Aku terserah sama nenek aja. Pokoknya di mana nenek senang, aku ikut senang. Kalau senangnya tinggal sama aku lebih senang," jawab Randi. Sabrina tersenyum ketika mendengar ucapan cucunya. Betapa menyesalnya dirinya 30 tahun tidak mengenali sosok cucu yang begitu sangat baik dan sempurna. Selama tinggal bersama dengan Randi, cucunya langsung yang mengurusnya, bahkan memandikan selalu Randi dan juga Sela yang melakukannya. Hal ini yang membuat Sabrina merasa begitu sangat bahagia, mendapatkan perhatian yang tidak pernah dimimpikannya. "Ella senang kalau nenek tinggal sama kami. Soalnya Ella bisa setiap saat mengecek kondisi kesehatan nenek." Sela tersenyum dan mengusap tangan neneknya. Sabrina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Mas, Ella mau rambutan." Sela memandang pohon rambutan yang buahnya lebat. "Sebentar ya, Mas ambilin," jawab Randi. Pohon berada di kebun ini tidak tinggi, sehingga ia tidak perlu memanjat untuk mengambil buah yang diinginkan istrinya. Cukup menggunakan tangga atau kuri saja sudah bisa mengambil buah. Randi sedikit berlari untuk mengambil kursi plastik yang tersedia di kebun tersebut. Diletakkannya kursi di bawah dahan yang rendah. Ia naik ke atas kursi dan mulai memetik buah rambutan yang merah. Sedangkan istrinya menunggu di bawah sambil mengambil buah yang diberikannya. "Apa sudah banyak, Dek?" tanya Randi. "Belum, Mas. Yang itu, Mas." Sela menunjukkan buah yang berada di atas kepala suaminya. Randi memetik buah yang dipinta istrinya, berpindah ke bagian yang lain dengan mengangkat kursinya. "Sudah sayang?" tanyanya ketika ia sudah mengambil buah cukup banyak. "Sudah Mas, nanti kita ambil buah yang lain lagi." Sela tersenyum ketika melihat keranjang buah yang dibawanya sudah hampir penuh. "Iya," jawab Randi yang kemudian turun dari kursinya. "Mas, Nina mau mangga." Nina tersenyum. Tanpa mau kalah dan mengalah dengan menantunya, ia ikutan meminta. "Iya, Mas ambilin," jawab Johan. Pria itu mengambil kursi plastik yang tadi dipakai oleh Randi. "Yang mana, Dek?" Johan bertanya ketika ia sudah naik ke atas kursi. "Itu Mas, yang di atas kepala Mas." Nina berikan instruksinya. "Nggak sampai, Dek, yang ini aja ya, Papa mau." Dia menunjukkan buah mangga dekat dengan tangannya. "Nggak mau, Nina maunya yang itu." Nina menunjuk buah sesuai keinginannya. "Sama aja, Dek, ini aja ya," bujuk Johan. "Enggak mau, Nina maunya itu." Nina memaksa. "Johan, turuti keinginan Nina. Ingat Nina lagi hamil." Sabrina marahi putranya. "Iya Ma," jawab Johan patuh. Pria itu kemudian turun dari kursi yang menjadi tempatnya berpijak. "Tunggu sebentar ya, Dek. Mas mau cari galah dulu. Soalnya pakai kursi nggak sampai." "Iya," jawab Nina yang dengan sabar menunggu suaminya. Raden dan Sela hanya tertawa ketika melihat kelucuan kedua orang tuanya. "Apa mau aku yang ambilkan, Bu?" Randi menawarkan jasanya. Nina menggelengkan kepalanya. "Ibu mau, ayah yang ambil," jawabnya. Bila sudah seperti ini, Randi tidak bisa berkata apa-apa. Pria itu hanya menganggukkan kepalanya. Johan kembali dengan buah galah dari bambu. "Ini, Dek," ia bertanya ketika akan menjatuhkan mangga. "Iya Mas, tapi nggak jadi. Nina mau yang di atasnya lebih besar." Nina tersenyum. Johan menganggukkan kepalanya. Pria itu menjolok mangga yang dimaksud istrinya. Kini galan di bawahnya kurang panjang.
Nggak sampai, Dek. Ini aja ke kursi ya, biar aku pegang kursinya. Randi berikan usulan. Iya, jawab Johan mengusap keringatnya. Ia tidak menduga begitu banyak buah mangga di pohon ini. Mengapa istrinya minta yang tinggi? Sela ingin tertawa melihat ayah mertuanya, namun ia takut dosa. Pada akhirnya menahan tertawanya. Demi anak ayah nih, lihat nak, bagaimana perjuangan ayah mengambil sebutir mangga. Mana diketawain sama kakek-kakek dan nenek-nenek lagi. Johan kesal ketika ditawakan mama dan papanya. Kamu masih enak, ini pohon masih rendah. Dulu papa sampai ke puncak lagi manjatnya, sewaktu mama hamil kamu. Dungman tersenyum. Sabrina tertawa mendengar ucapan suaminya. Alhamdulillah, akhirnya jatuh juga. Dia senang ketika perjuangannya berbuah manis. Ini Dek, dia mengambil mangga jatuh dan berikannya untuk istrinya. Kita buat rujak. Ina tersenyum menang Sela. Ella setuju. Sela mengangkat jempolnya.